Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar di kelas 12? Ya, Gimana kabarnya anak-anak semua? alhamdulillah luar biasa. Siap ya. Apakah anak-anak sudah makan semuanya? Jangan lupa makan biar energi dan pikiran kita bersemangat. Baik, Pak. Sebelum itu ketua kelas mana? Ya, Pak. Oke, ketua kelas tolong dipimpin doanya dulu. Terlebih dahulu. Baik, Pak, sebelum kita mulai mendalam pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebenarnya Bapak ingin absen terlebih dahulu. Apabila namanya yang dipanggil, mohon dibilang hadir. Mutia, Enrifal, Sudah, Pak. Halim. Hadir, Pak. Ada yang tidak datang? Ada, Saya Pak. Bapak sebutkan. Ada, Pak. Siapa? Maya, Pak. Kenapa Maya? Bapak izin terlambat ya? Ada urusan. Baik. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak ingin mengasih sebuah materi dengan judul integrasi aplikasi perkantoran. Bisa diulangi, Putih? Ya. Oke, Pak, apa yang dimaksud dengan integrasi, Pak? Integrasi yaitu penggabungan, ya. Yang dimaksud dengan integrasi yaitu suatu penggabungan aplikasi yang digunakan dalam perkantoran. Nah, sebelum kita jauh untuk mendalami materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik atau anak-anak sekalian mampu menjelaskan fungsi dan manfaat Mailmerge. Apa itu Pak? Mailmerge yaitu penggabungan dalam integrasi aplikasi perkantoran serta menerapkan integrasi data Excel ke dokumen Word menggunakan Mailmerge. Oke, ini ya. Integrasi aplikasi perkantoran, yaitu integrasi aplikasi perkantoran adalah penyatuan fitur atau penggabungan fitur-fitur dan data antar aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace untuk meningkatkan efisiensi dan konsisten data. Ini memungkinkan konten dari suatu aplikasi disematkan atau dihubungkan di aplikasi lain, sehingga perubahan data di sumber, misalnya nih dari Excel, otomatis diperbarui di dokumen tujuannya mana? Contohnya ke Word. Nah, dari gambar yang di depan, apakah anak-anak ketika melakukan pembelajaran pernah menggunakan aplikasi yang ada di depan? Pernah. Contohnya Arifal, pernah menggunakan yang mana? Tiga-tiganya. Oke, Bapak tanya, PowerPoint di mana biasanya digunakan untuk apa? Bikin buat presentasi, Pak. Oke, membuat slide presentasi. Oke, Halim, yang hijau ini apa namanya? Microsoft Excel, Pak. Microsoft Excel digunakan untuk apa? Halim menggunanya. Untuk membuat tabel data. Membuat tabel data. Dan yang putih, Word. Biasanya putih menggunakan Word untuk apa? Membuat dan mengedit dokumen. Jadi ketiga ini adalah aplikasi perkantoran. Contohnya Microsoft Word berfungsi untuk membuat dan mengedit dokumen yang disebutkan tadi. Ada Excel untuk mengolah angka dan data. Betul apa yang dikatakan Halim tadi. Dan
aplikasi untuk membuat presentasi slide sama yang digunakan rival tadi. Nah, maka ketiga ini yang disebut sebagai aplikasi perkantoran. Kenapa disebut integrasi, Pak? Contohnya ini, integrasi penyatuan atau penggabungan. Contohnya kita lihat yaitu Microsoft Word. Yaitu berfungsi sebagai membuat dokumen sebagian besar kontennya berupa teks. Selain membuat teks, kita juga bisa menggabungkan gambar, grafika, dan teks. Jadi di Microsoft Word tidak hanya membuat berupa teks. Nah, ini contohnya. Ada teks, ada gambar, ada tabel data, ada grafik, ada link-link YouTube. Jadi tidak hanya berbentuk teks. Jadi yang dimaksud Bapak tadi di dalam Word itu ada teks, ada gambar, ada dan lain-lain sebagainya. Itulah disebut dengan dokumen multi-konten. Apa Pak dokumen multi-konten? Yaitu jenis dokumen yang menggabungkan berbagai jenis konten dalam satu file. Konten tersebut bisa berupa teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain. Tujuannya apa Pak? Tujuannya itu dokumen multi-konten adalah untuk memberikan informasi secara lebih lengkap dan menarik melalui berbagai media. Nah, contohnya nih di Word itu Bapak ketik gajah badannya besar, telinganya lebar. Nah, sekarang tidak perlu lagi anak-anak menerka atau mengandai-andai. Kita tempelkan saja, inilah bentuk gajah, gambarnya, ada videonya, kita taruh link di dalam Microsoft Word tersebut. Itulah disebut dengan dokumen multi-konten. Oke, untuk anak-anak bisa dicatat dulu. Sama. Sudah siap? Oke, Bapak mau menanyakan apa yang Anda tulis. Untuk hal ini tolong, apa itu dokumen multi-konten? Tolong dibacakan apa yang ditulis di buku tadi. Itu untuk menggabungkan beberapa jenis konten dalam satu file, Pak. Oh, bagus. Oke. Dengan menggunakan dokumen multi-konten, ada beberapa shortcut atau langkah yang perlu kita gunakan, seperti copy, cut, dan paste. Oke, copy yaitu menyalin data tanpa menghapus aslinya. Cut memindahkan data dengan menghapus dari tempat asalnya. Dan paste yaitu menempelkan data yang sudah di-copy atau di-cut. Nah, jadi pengertian dari yang kita bahas tadi yaitu integrasi dalam aplikasi perkantoran ialah kemampuan berbagai perangkat lunak untuk bekerja sama dan saling berbagi data guna meningkatkan efisiensi atau memudahkan dan produktivitas, misalnya dengan mengintegrasikan MS Word, Excel, dan PowerPoint. Pengguna dapat dengan mudah menggabungkan teks, data, numerik, dan grafik ke dalam satu dokumen presentasi. Nah, nanti kita praktekkan ya. Bisa dicatat dulu.
Oke, Bapak ingin menanyakan apa yang Anda tulis untuk rival? Silakan membacakan. Pengertian vektor integrasi yang dilakukan adalah kemampuan lembaga data benang untuk bekerja sama dan saling berbagi data guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya itu mengintegrasikan Microsoft Word, Excel, dan PPT, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu untuk memungkinkan pengguna mengintegrasi konten dari berbagai aplikasi perkantoran guna menghasilkan dokumen laporan atau presentasi yang berkomprehensif dan profesional. Dengan menggunakan fitur integrasi, pengguna dapat menarik data dari spreadsheet Excel dan menampilkannya dalam bentuk tabel atau grafik di dalam dokumen Word atau slide PowerPoint. Oke, silakan Anda sekalian perhatikan. Kita akan mempraktekkan langsung. Contohnya ini kita ada sebuah tabel di Excel. Tadi kan langkahnya copy, cut, dan paste. Sekarang kita pilih, kita blok semua data yang telah kita siapkan di Word. Setelah itu kita salah. Kenapa terlambat? Yang dulu lagi ya. Silakan duduk. Oke. Nah, setelah itu kita tekan paste. Bentar ya. Tekan paste. Setelah itu kita masuk ke aplikasi Word. Lalu di sini ada paste. Bentar. Nah, jadi tidak boleh membuat tabel baru di Word dan bisa langsung kita paste. Itulah yang dinamakan menggabungkan aplikasi di perkantoran. Jadi memudahkan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, karena anak-anak ngantuk, Bapak ada kuis yang bisa jawab. Bapak kasih hadiah. Kuisnya apa, Pak? Apa, Pak? Kuisnya itu 5 kolom. Bisa dipegang tapi tidak bisa disentuh. Apakah itu? Siapa yang bisa jawab? Oke, mulai dari satu-satu. Alim maju dulu ke depan. Maju dulu nak. Tolong tulis buatkan 5 kolom. Berarti 5 kolom apa maksudnya, Pak? 5 kosakata. Oke. Yang besar-besar kali ya, nak. Baik, Pak. Bisa dipegang tapi tidak bisa disentuh. Gimana ya, Pak? Ya, misalnya kunci atau apa, silakan. Dibuat dalam kolom, Pak. Iya, di dalam kolom ini, misalnya KUNCI. Oh. Berarti beda. Setelah Bebas. bebas, bisa dipegang tapi tidak bisa disentuh. Jangan ingat sedikit. Motor, Pak. Salah. Ada beres depan maju satu-satu. Pak. Sampai bisa
bisa? Bisa dipegang tapi tidak bisa disentuh. Ada yang bisa? Ada yang bisa? 1, 2. Ada yang bisa? Oke, Muti, maju. Bisa dipegang dan tidak bisa disentuh. Pipa. Betul atau salah? Kira-kira? Salah. Oke, siapa lagi? Hadiah ini contoh Apa bisa dikenang seumur hidup. Emas, Pak. Gak ada yang bisa? 1. Saya, Pak. Coba. Oh. Ada. Ada bisa? Salah. Hampir. Maksudnya itu selaras, selaras, selaras. Ada yang bisa? Oke. Maksudnya itu hampir bersamaan. Oke, betul. Ini nak, hadiahnya. Bapak sudah siapkan dulu lari. Semoga kamu. Oke. Oke, kemudian selanjutnya nasi apa yang susah untuk ditelan? Berapa kolom itu? 7. Berarti 7 kosakata. Siapa yang duluan? Berapa? Oke, silakan. Berarti ini 4 kata sudah dapat ya? Betul, kasih tepuk tangan. Ini ya? Oke, ya. Jadi, nasi apa yang susah ditelan itu nak? Nasi. Oke. Jadi anak-anak, Bapak mohon untuk kalian pada kali ini anak-anak paham apa itu integrasi dalam aplikasi perkantoran. Oke, untuk menyemangati kita belajar pada hari ini yaitu ingatlah kata masa depan anak-anak sekalian ditentukan oleh apa yang kamu lakukan pada hari ini, bukan besok. Jadi jangan tunda pekerjaan. Oke. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada kali ini, ketua kelas untuk Bapak mohon untuk doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Baik, Pak. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berakhirnya doa yang kita lakukan tadi, berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Apabila Bapak